Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Harun dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai prinsip teknologi pengolahan perikanan berbasis teknik memasak kering. Baik, sebelum kita memasuki ke tahap-tahap dari proses pemasakan kering ini, tentunya kita harus membahas terlebih dahulu mengenai teknik memasak kering. Jadi teknik memasak kering yaitu merupakan suatu teknik memasak dengan tidak menggunakan air sedikit pun. Artinya dalam hal ini kita tidak akan menjumpai air dalam prosesnya. Teknik memasak kering juga disebut dengan dry head of cooking. Baik, jadi teknik pemasakan kering ini ada 7 bentuk. Yang pertama yaitu adalah deep frying, kemudian shallow frying, kemudian ada saut, kemudian ada grilling, barbecuing, kemudian ada roasting dan smoking. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah deep frying. Jadi deep frying ini adalah suatu teknik pemasakan kering dengan menggunakan minyak yang sangat banyak. Dalam hal ini, bahan makanan harus terendam seluruhnya ke dalam minyak. Teknik ini akan menghasilkan suatu makanan yang crispy di luar tetapi juicy di dalam. Teknik ini juga memerlukan waktu yang sangat cepat, kemudian dengan tingkat kematangan yang merata. Teknik ini sangat cocok untuk makanan yang berupa cemilan seperti kerupuk ikan, kemudian keripik ikan, dan fried fish. Kemudian selanjutnya yaitu adalah teknik shallow frying. Teknik shallow frying ini adalah suatu teknik memasak menggunakan minyak yang sedikit atau dangkal, di mana minyak ini hanya sepertiga atau setengah dari bahan makanan yang akan kita goreng nantinya. Biasanya teknik ini digunakan pada potongan daging, telur, dan lain sebagainya. Teknik ini biasanya menggunakan api yang kecil sehingga tingkat kematangannya itu merata di bagian dalam makanan. Baik, selanjutnya yaitu adalah teknik saut, di mana teknik saut ini adalah teknik dengan cara mencoklatkan atau dengan cara menumis bahan makanan tersebut, di mana bahan yang ditumis ini yaitu bisa dari sayur-sayuran, jamur, seafood, ataupun daging ikan. Jadi teknik ini itu lebih sering digunakan dalam menumis bumbu-bumbu yang digunakan dalam pengolahan perikanan, yaitu seperti dalam menumis bumbu asam pade, kemudian menumis bumbu bakso, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah teknik tadi sudah ada teknik saut, kemudian selanjutnya berarti teknik grilling. Jadi teknik grilling ini merupakan teknik pemasakan yang hampir sama dalam pembuatan sate, di mana barang yang kita dapatkan itu bisa dari arang ataupun dari kompor yang kita gunakan. Jadi teknik saut ini merupakan teknik memasak cepat, sehingga bahan yang digunakan itu harus dipotong kecil-kecil. Kemudian teknik grilling ini menghasilkan produk makanan yang khas karena berasal dari arang ataupun bara seperti itu. Jadi contoh dari produk yang dihasilkan yaitu seperti sate ikan, kemudian sate kerang, sate udang, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah teknik barbecuing. Jadi teknik barbecuing ini prinsipnya hampir sama dengan teknik sebelumnya, yaitu teknik grilling, di mana barbecuing ini dikategorikan sebagai slow cooking. Mengapa dikatakan sebagai slow cooking? Karena teknik barbecuing ini membutuhkan waktu yang lama dalam proses pemasakannya. Jika grilling tadi membutuhkan waktu yang sangat cepat. Jadi di sini yang membedakannya. Jadi teknik barbecuing ini sama-sama mendapatkan panas yang berasal dari bawah. Jadi untuk dapat mencegah terjadinya gosong pada bahan makanan, maka dapat dilakukan dengan memotong atau membuat bahan olahan nanti
itu lebih besar dibandingkan dengan metode grilling tadi. Kemudian jarak api dengan bahan makanan yang akan dimasak juga harus lebih jauh, karena apabila jaraknya lebih dekat itu dapat mempertinggi tingkat kegosongan dari bahan makanan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah roasting. Roasting itu adalah suatu teknik pemasakan kering dengan memasak secara utuh, yaitu baik daging ikan ataupun ayam, kalkun, udang, dan lain sebagainya. Jadi dengan teknik pemasakan utuh, bahan sebelumnya sudah dibumbui sebelum dilakukan pemasakan. Setelah bahan dibumbui, kemudian akan diolesi oleh mentega. Setelah diolesi oleh mentega, baru dimasukkan ke dalam oven seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah smoking. Smoking ini adalah suatu teknik pemasakan dengan menggunakan asap panas hingga makanan itu menjadi matang. Jadi untuk teknik smoking ini akan memberikan ciri khas yang berbeda dengan teknik lainnya, yaitu dengan adanya asap sehingga daging ikan yang dihasilkan nantinya itu akan memiliki aroma khas, yaitu dari asap yang ditimbulkan seperti itu. Nah, untuk produknya sendiri yaitu seperti produk ikan asap patin, ikan asap gabus, ikan asap selais, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah 7 teknik pemasakan kering yang akan kita pelajari. Kemudian dari teknik pemasakan yaitu akan ada suatu proses perubahan nilai gizi. Karena teknik pemasakan ini dengan perubahan nilai gizi ini yaitu akan menyebabkan penurunan nilai gizi dari produk makanan yang kita masak. Jadi apa saja yang akan berubah jika pemasakan ini kita lakukan secara atau panasnya ini melebihi batas? Itu ada yang pertama adalah protein. Jika protein ini dipanaskan, maka dia akan mengalami proses denaturasi, yaitu adalah penguraian pada protein tersebut, sehingga menyebabkan daya cerna naik. Dengan demikian, apabila suatu makanan yang berprotein tinggi itu kita masak dengan suhu atau panas yang lebih, itu akan menyebabkan rusaknya protein pada daging ikan tersebut. Oleh sebab itu, kita dalam memasak daging ataupun daging lainnya yang mengandung protein, itu harus dengan suhu yang sesuai, jangan sampai berlebihan seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah karbohidrat. Baik, jika karbohidrat ini dipanaskan melebihi batas, maka dia bisa mengalami karamelisasi. Dengan begitu akan menyebabkan daya cerna menurun. Dengan demikian, karamelisasi ini akan menyebabkan mengerasnya karbohidrat tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu adalah vitamin. Untuk vitamin sendiri, apabila dipanaskan melebihi suhu ataupun batas, maka akan menyebabkan rusaknya vitamin tersebut. Mengapa demikian? Karena menyebabkan vitamin tersebut akan terlepas dari ikatan dari senyawa lain seperti itu. Kemudian untuk lemak sendiri, jika dipanaskan secara berlebihan itu akan menyebabkan dia teroksidasi oleh sebab sehingga daya cerna menurun. Tapi jika lemak ini dipanaskan melebihi suhu tinggi, dia juga akan menyebabkan lemak tersebut mencair seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah mineral. Jika mineral ini dipanaskan melebihi suhu yang sesuai atau suhu tertentu, maka dia akan mengalami kerusakan seperti itu. Karena sama sebabnya seperti vitamin tadi, karena mineral ini akan terlepas dari ikatan dengan senyawa lain seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah zat anti gizi, di mana apabila dipanaskan secara berlebihan, zat anti gizi ini juga akan mengalami kerusakan sama seperti vitamin dan mineral tadi, karena dia akan terlepas dari ikatan dengan senyawa lain seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai materi teknik pemasakan kering kali ini. Sekian dari saya.
Jika ada kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.